Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayun Fauzia, Eka Rahmaidayati, Muhammad Muiz, dan Muhammad Iqbal. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan studi gerak animasi kartuni sebagai perancangan animasi pendek bertema cyberbullying. Film animasi merupakan hal yang wajar di kalangan masyarakat. Pada saat ini, film animasi sudah banyak ditampilkan di layar TV, sehingga semua orang dan semua kalangan dapat menikmatinya. Penyebaran di Indonesia sendiri sudah mulai terlihat bahkan hingga berdirinya studio animasi, baik studio animasi 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan hingga CGI atau Computer Generated Imagery. Animasi dinikmati dan disukai oleh penonton karena dapat membangkitkan mood. Selain itu, film animasi juga dapat bermanfaat sebagai media penyampaian informasi, seperti menyampaikan ide-ide yang susah dijelaskan di dunia nyata. Pada karya Preston Blair, yaitu buku kartun animation, membagikan pengetahuan mengenai teknik animasi kartun dan membahas poin-poin penting dari menganimasikan karakter. Animasi dengan gaya animasi kartuni sudah sering ditemui dalam animasi 2 dimensi. Namun seiring dengan perkembangan animasi kartuni, terdapat juga karakter 3 dimensinya. Dalam metode produksi animasi, yaitu dengan teknik digital dalam bentuk 3 dimensi dan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama, pre-produksi, yaitu dilakukan sebelum animasi dibuat, seperti perancangan desain karakter dan alur cerita. Kedua, produksi, yaitu tahapan di saat kita membuat animasi, seperti modeling, animating, dan rendering. Ketiga, post-produksi, yaitu tahap paling akhir atau tahap compositing dan final output. Pengertian film kartun atau film animasi adalah film yang berupa serial gambar yang difilmkan satu persatu dengan memperhatikan kesinambungan gerak sehingga muncul sebagai satu gerakan dalam film, kemudian disusun sesuai dengan storyboard, sehingga dengan storyboard menghasilkan suatu film animasi yang utuh. Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan atau message di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksinya ke atas layar. Film telah menjadi media komunikasi audiovisual yang akrab dinikmati oleh seluruh masyarakat. Film mampu memberi pengaruh, bahkan mengubah dan membentuk karakter penontonnya. Jenis-jenis film animasi. Yang pertama ada animasi stop motion atau disebut juga dengan clay motion, animasi tanah liat. Animasi yang menggunakan media tanah liat atau clay yang digerakkan. Teknik animasi stop motion pertama kali ditemukan oleh Stuart Blackton pada tahun 1906 dengan menggambar ekspresi wajah tokoh kartun pada papan tulis, kemudian diambil gambarnya dengan still kamera.
kemudian dihapus untuk menggambar ekspresi wajah selanjutnya, dan terus-terusan dilakukan dengan proses yang sama. Kedua, animasi tradisional. Animasi ini sudah bukan merupakan hal baru. Sebelum ditemukannya komputer, para animator atau pembuat animasi mengerjakan rangkaian gambar animasi yang masih dalam sistem pengerjaan tradisional, yaitu dengan menggabungkan satu persatu tiap gambar buatan tangan. Walaupun dalam satu buah rangkaian animasi memiliki banyak gambar yang berbeda, sehingga dibutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya. Ketiga, animasi komputer. Para pembuat animasi sekarang lebih memilih komputer sebagai sarananya, karena dengan menggunakan komputer, pengerjaan sebuah film animasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan cara tradisional. Secara garis besar, proses animasi 3 dimensi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama, modeling atau pembuatan model. Modeling merupakan tahap pembuatan objek-objek yang akan dibutuhkan pada tahap animasi selanjutnya setelah pembuatan storyboard, naskah, dan lain sebagainya yang ada pada masa praproduksi. Objek yang dibuat dapat berbentuk objek sederhana, yaitu bentuk dasar seperti bola, kubus, sampai objek yang bentuknya lebih kompleks, yaitu karakter bangunan dan lain sebagainya. Suatu karakter dibuat berdasarkan perannya di dalam film animasi. Kedua, animating atau penganimasian. Proses menggerakkan karakter dalam animasi komputer tidak membutuhkan animator untuk membuat gerakan perantara atau in-between, seperti yang harus ada dalam proses pembuatan animasi tradisional. Animator hanya perlu membuat gerakan kunci atau keyframe pada objek yang akan digerakkan. Setelah gerakan kunci telah ditentukan, maka dengan perangkat lunak, komputer animator bisa langsung melihat hasilnya, karena komputer secara otomatis telah membuat in-between sesuai dengan data yang dimasukkan oleh animator. Ketiga, texturing atau pembuatan tekstur. Dalam proses ini, menentukan karakteristik sebuah materi objek dari segi tekstur permukaannya. Materi sebuah objek dapat membuat kesan raba yang ada pada objek, seperti tingkat kehalusan atau kekasaran sebuah lapisan objek secara lebih detail. Keempat, rendering. Pembuatan menjadi sebuah hasil jadi. Rendering adalah proses pengkalkulasian akhir dari keseluruhan tahapan dalam pembuatan film animasi 3 dimensi. Dalam rendering, semua data yang sudah dimasukkan di dalam proses pemodelan animasi, pembuatan tekstur, dan pencahayaan akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk keluaran atau output sebagai sebuah kesatuan film animasi 3 dimensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.